Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teolah Muhammad. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Perawat Bersama di UIN 2409013. Dan pada kali ini saya ingin memberikan rancangan saya terhadap perancangan sistem monitoring fokus berbasis desktop. Pertama masuk pada pendahuluan adalah banyaknya hiburan sekarang dan mudahnya caranya membuat orang-orang semakin malas dikarenakan apa-apa yang tinggal di terutama pada seorang yang memiliki tugas atau pekerjaan yang harusnya mereka kerjakan. Karena sekarang ada AI, manusia jadi malas dalam berpikir dan malas untuk mencoba. Padahal menurut pembimbing, dosen, ataupun guru, AI harusnya membantu manusia, bukan mengerjakan tugas mereka secara sepenuhnya. Hal ini menyebabkan mereka menjadi malas dan akhirnya ketika mereka diberi tugas untuk melakukan sesuatu dan dipantau, mereka pasti akan sulit fokus dan suka kehilangan fokus mereka seperti langsung membuka HP, langsung langsung buka mencari hiburan dan langsung pergi dari ruangan dan lain-lain. Nah, dan dari latar belakang tersebut, saya bisa mengetahui beberapa masalah utama ya di sekitar saya. Misalnya dari pengguna sulit menyadari bahwa mereka terdistraksi dari latar belakang. Tidak ada peringatan otomatis jika aplikasi yang tidak relevan dibuka. Yang monitoring biasanya pencatatan aplikasi pada ponsel hanya mendapatkan data riwayat saja. Sistem lain tak memberikan data aktivitas selama monitoring. Jadi sistem lain itu tidak ada sistem laporannya seperti itu. Jadi kadang orang-orang sulit untuk mengatur waktu mereka. Keempat, sistem lain memiliki isinya tidak fleksibel sehingga terkadang dianggap malware. Atas kepintaran pengguna untuk mencurangi sistem, terkadang aplikasi monitoring biasa akan menganggap jika tidak di komputer tetap dianggap fokus. Khususnya seperti yang beberapa menggunakan fake GPS untuk bukti bahwa mereka masuk ke kantor padahal mereka sedang di rumah. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem yang dirancang adalah aplikasi desktop yang memantau aplikasi aktif yang mencocokkannya data dari whitelist dan blacklist. Fitur ini juga punya pengingat aktif jika pengguna menggunakan aplikasi dari blacklist atau yang tidak ada di whitelist. Sistem juga menyimpan aktivitas pengguna ke dalam laporan yang dibuat otomatis oleh sistem dalam format CSV. Dan diambil analisis kebutuhan dari sistem ini yaitu autentikasi lewat halaman login, untuk keamanan, monitoring aplikasi berjalan secara otomatis, kemampuan mengatur daftar aplikasi whitelist dan blacklist, memberi peringatan secara real time, pencatatan aktivitas ke dalam log atau laporan, juga antar muka sederhana dan mudah digunakan. Dan ada tambahan tujuannya itu meningkatkan tingkat fokus pengguna, mengurangi distraksi yang terjadi karena benda lain, membantu pengurusan apabila objek monitoring berjumlah massal, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan seseorang. Ruang lingkup dari sistem ini adalah sistem desktop, pemantauan aplikasi aktif, notifikasi, login atau laporan, dan AFK detection. Ya, masuk ke bab selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi login, security, pendeteksi aplikasi aktif, perbandingan dengan blacklist, logging atau laporan, sistem whitelist, antar muka, laporan harian, dan rekognisi untuk AFK detection. Kebutuhan fungsional meliputi ada respon maksimal setiap detik yang dapat diatur oleh pengguna. Pemilik sistem harus berjalan di latar belakang. Selain berjalan di latar belakang, sistem juga harus ringan dan aman. Selanjutnya ada kebutuhan antarmuka. Antarmuka harus menampilkan status aplikasi tahu dan menampilkan status aplikasi aktif. Aplikasi dapat dilakukan ketik blacklist atau whitelist untuk melakukan penambahan atau penghapusan data dan juga riwayat log untuk melihat laporan. Pop notifikasi saat terdeteksi aplikasi dan blacklist. Aplikasi sistem akan memberikan notifikasi jika aplikasi yang dibuka tidak seharusnya malah dibuka oleh pengguna. Halaman login dengan field username dan password sudah jelas. Pada halaman login, kami mengharapkan ada field username dan password untuk menjaga keamanan user. Selanjutnya ada indikator status aktif atau AFK pada tampilan utama. Dukungan input dari keyboard dan mouse. Jadi input kami ada webcam, keyboard, dan mouse. Dan webcam itu opsional, bisa diaktifkan dan bisa tidak. Untuk kebutuhan kerja, sistem harus memiliki respon dengan waktu maksimal setiap 5 detik. Aplikasi harus berjalan stabil di latar belakang. Perangkat tidak memiliki Windows
OS Windows 64-bit atau Linux Ubuntu 20.04 ke atas. Sistem harus bisa mendeteksi apabila pengguna aktif atau AFK paling lambat 6 menit setelah tidak ada gerakan. Laporan hanya bisa diakses oleh orang yang sama atau yang memiliki hak akses yang tinggi atau setara. Selanjutnya masuk ke desain sistem. Dan sistem yang pakai saya gunakan adalah UML, Unified Modeling Language. Dan sebelum masuk ke UML, kita perlu menentukan dulu siapa aktornya dalam sistem ini. Setelah saya melakukan riset lumayan lama, tentukan ada dua aktor utama dalam sistem ini, yaitu admin dan pengguna. Admin bisa apa saja, admin bisa login, bisa melihat laporan, bisa melihat data, bisa mengedit, dan pengguna sama saja bisa login, bisa melihat laporan, namun pengguna biasa atau karyawan hanya dapat memberikan aktivitas dan monitoring. Masuk ke activity diagram. Activity diagram akan menggambarkan proses di mana setiap aktor melakukan interaksi dengan sistem berdasarkan fitur yang ada. Nah, gambar di kanan ini kita mulai dari activity login. Activity login antara admin dan pengguna menggunakan satu halaman. Jadi saya satukan yang membedakan hanya ketika pada cek admin, apakah username termasuk username admin, ya atau tidak. Jika iya, maka masuk ke halaman admin. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman utama biasa. Selanjutnya masuk ke tampilan seluruh data. Tampilan seluruh data adalah fitur salah satu fitur dari halaman admin yang jika ditekan maka akan memperlihatkan semua data yang ada di database karyawan atau pengguna milik admin, misal dalam perusahaan atau lainnya. Selanjutnya ada activity edit data. Activity edit data juga salah satu activity yang hanya dapat diakses oleh admin. Activity ini dipakai jika pengguna lupa password mereka saat masuk akun atau salah salah saat membuat data, bisa jadi typo atau kurang lengkap. Fitur digambarkan masuk. Jika masuk akan ada tampilan-tampilan seperti tabel data karyawan, dan di bawahnya akan ada opsi untuk create, edit, dan delete. Dan sistem ini termasuk dalam pengeditan masuk ke CRUD, create, replace, update, dan delete. Selanjutnya masuk pada activity laporan. Activity laporan sama-sama bisa diakses oleh kedua pengguna. Jadi yang membedakan hanyalah admin jika ingin, sama-sama jika ingin, namun sistem otomatis memberikan laporan ke admin jika sudah selesai atau yang memiliki hak. Ketika pengguna memberhentikan sistem monitoring berdasarkan login atau laporan yang sudah dibuat sejalan dengan aplikasi, sistem akan memberikan notifikasi bahwa user tersebut sudah selesai melakukan monitoring dan laporannya sudah diberikan ke laman admin. Namun tinggal kehendak admin ingin membukanya atau tidak. Lanjut ke activity blacklist dan whitelist. Activity ini adalah salah satu activity utama yang dilakukan oleh pengguna sebelum melakukan monitoring, yaitu mengisi data blacklist dan mengisi data whitelist. Maksudnya blacklist dan whitelist adalah blacklist itu aplikasi yang tidak boleh dibuka dan whitelist adalah aplikasi yang boleh dibuka. Ini salah satu aktivitas utama dari sistem ini, yaitu activity monitoring. Saat pengguna menekan tombol mulai monitoring, sistem mengambil data dari whitelist dan blacklist. Sistem memuat data dari dua data tersebut dan melakukan monitoring berdasarkan check-up yang dilakukan kode tertentu selama beberapa detik yang ditentukan oleh pengguna. Misalnya bisa 5 detik, 2 detik, atau lebih lama. Bisa sampai semenit, hanya per menit, hanya 5 menit, bahkan hanya per jam. Selanjutnya kita masuk ke sequence, diagram sequence. Yang pertama tentunya sequence login. Bagaimana penggambaran login dari sistem saya? Diawali dengan pengguna masuk ke form login. Pengguna hanya perlu username dan password. Maka form login akan mengirim data ke kontrol lalu divalidasi. Kita tinggal menunggu hasil. Jika valid menampilkan halaman utama dan jika salah, maka akan kembali ke form login dan mengatakan kesalahan. Lanjut ada sequence edit data. Ada sequence edit data.
Siklus ini terjadi jika admin ingin atau harus mengubah data seseorang atau sekelompok penggunaan pengeditan mendukung sistem efektif. Admin akan menekan fitur edit data pengguna, lalu masuk ke formnya, milih salah satu data pengguna, milih dari opsi, dan pemilihan akan dilanjutkan tergantung dengan pilihan bisa di edit, bisa di create, atau bisa di delete. Ya, seperti ini gambaran diagram. Kemudian sequence seluruh data pengguna. Sequence ini dirancang bagaimana jika user admin ingin melihat seluruh data pengguna. Di dalam tampilan admin akan ada fitur namanya seluruh data pengguna. Jadi jika ditekan, semua database, semua data user dari username, password, dan kapan dibuat akan ditampilkan di database sebuah tampil terlihat seperti Excel. Sistem ini juga mendukung fitur cari yang lebih spesifik dengan logo kaca besar jika memang admin mencari seseorang yang lebih spesifik jika data sudah melebihi 100 orang lebih. Selanjutnya ada sequence dari blacklist dan whitelist. Bagaimana cara user kami menambahkan blacklist dan whitelist-nya? Pertama, pengguna akan masuk ke form blacklist dan whitelist dengan tekan, maka akan ditampilkan semacam dua tabel. Di situ akan ada semacam form kecil di bawah. Maka jika diisi dan ditekan centang, maka aplikasi tersebut akan disimpan ke dalam data tersebut. Data tersebut nanti akan dibaca oleh monitoring utama dan akan dicek aplikasi ini masuk ke mana dan apakah perlu dibuka dan tidak. Mereka akan mencocokkan dengan nama aplikasi yang ada di PC atau sistem kita. Di gambaran lain juga bisa menghapus aplikasi. Misal kita kebetulan pada blacklist tidak boleh membuka WA, tapi karena kali ini setengahnya dilakukan dengan melakukan video call, maka kalian bisa menghapus aplikasi dengan menekan salah satu aplikasi yang ada, lalu pencet tombol kurangi atau tombol delete, maka otomatis akan terhapus dari list dan aplikasi itu tidak termasuk dalam penalti lagi jika dibuka. Dan begini gambarannya. Lalunya ada sequence pertama kami, yaitu sequence monitoring. Saat pengguna mulai menekan sistem mulai monitoring, maka pertama sistem akan mengambil username, lalu ditunjukkan mencari, diambil juga siapa nama username, maksudnya siapa yang memakai, lalu baru sistem akan memulai monitoring. Saat memulai monitoring, sistem akan memuat data dari blacklist, lalu memuat data dari blacklist dan monitoring dimulai. Setelah dimonitoring dimulai, sistem juga akan menulis laporan. Laporan tersebut nanti akan dikembalikan ke pengguna sendiri. Dan ini adalah sequence laporan. Setelah selesainya monitoring, ya bisa saja saat berhenti atau kebetulan sedang. Memang bisa dibuka saat monitoring juga sedang berjalan juga. Ini gambaran sequence jika pengguna melihat laporan. Saat pengguna memencet fitur laporan, laporan yang diambil dari CSV akan disusun menggunakan format yang mirip seperti Excel dan diambil apa saja yang disusun. Bisa catatan waktu, nama aplikasi, data user, dan juga penalti jika ada. Selanjutnya akan ditampilkan kembali ke pengguna. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorganisasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau properti sebuah sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas sebagai contoh objek, serta hubungan satu sama lain, seperti containment, perwarisan, asosiasi, dan lain-lain. Dan ini modelan kelas diagram saya di mana pengguna ada nama, ada user, ada password, dan apa yang bisa dilakukan pengguna login. Dalam pengguna ada data diri berupa nama, umur, tanggal lahir, alamat, dan tanggal akun dibuat. Data diri dapat diapakan, dapat diri dapat diedit.
Kemudian pada monitoring utama pada dilakukan hanya melakukan yes or no. Blacklist dan whitelist akan diambil dari data kedua ini, yang dimana sama-sama menggunakan nama aplikasi dan nomor aplikasi. Fungsi yang dapat mereka pakai juga hanya menambahkan aplikasi atau menghapus aplikasi. Selanjutnya, di monitoring utama juga ada melihat laporan akan dipanggil, dan laporan terdiri dari nama pengguna, nama aplikasi, nomor aplikasi, tanggal, dan waktu. Nah, dalam laporan ada juga kemungkinan jika user melakukan penalti atau membuka aplikasi yang tidak boleh dibuka. Maka penalti berisi aplikasi yang dibuka, waktu, dan juga aplikasi di blacklist. Maksudnya dicek apakah ini blacklist atau tidak ada di dua list. Dan penalti karena sistem saya mendukung webcam, jika pengguna AFK akan dimasukkan penalti juga, namun dengan bukti berupa image. Webcam terdapat opsi untuk aktif dan tidak aktifkan. Nah, ini memang opsional karena beberapa laptop menganggap jika menggunakan webcam bisa jadi digunakan untuk malware dan lain-lain. Dan ini interface desain kami. Interface desain saya kerjakan bersama teman saya. Dan ini rancangan saya. Ini halaman admin, ini halaman pengguna biasa. Admin akan memiliki semua data, edit data, dan laporan pengguna. Sedangkan pada aplikasi monitoring biasa, pengguna yang dapat melakukan mulai monitoring, mengisi blacklist dan whitelist, dan mengisi laporan. Pertama, halaman semua data. Nah, seperti ini tampilan halaman semua data yang saya rencanakan. Halaman menunjukkan semua data pengguna ini akan terlihat seperti Excel dengan fitur search apabila sistem dipakai untuk monitoring massal dan pengguna lebih dari 50 sampai 100 user dan ke atas. Jadi jika user banyak, kita bisa memakai fitur search daripada harus mencari scroll satu persatu. Kemudian ada halaman edit data. Halaman edit data akan terlihat seperti ini. Edit data akan muncul pilihan pertama. Kalian harus pilih dulu salah satu data. Setelah kalian pilih, pasti akan muncul salah satu opsinya, edit, tambah, atau hapus. Mungkin tambah masih bisa gunakan tambah hapus. Klik edit dan hapus harus ditekan terlebih dahulu salah satu datanya. Nah, pengeditan, karena sistem kami hanya menggunakan nama dan password, maka tampilan edit data kami hanya seperti ini karena hanya memakai dua data. Password untuk biasanya karena orang lupa akan password mereka, kami menambahkan fitur mata jika pengguna hanya ingin tahu apa sebenarnya password yang mereka ketik karena mungkin lupa. Dan untuk nama bisa diedit, dan password juga bisa diedit. Setelah diedit bisa disimpan atau batal jika pengguna tidak jadi mengedit sistem mereka. Tidak jadi mengedit data mereka. Dan selanjutnya ada tambah dan hapus. Pada hapus, jika kita klik salah satu data, maka sistem akan meng-highlight data yang kita pilih dan memberikan opsi kebuka, yaitu edit atau hapus. Yang kita memilih hapus, maka langsung hilang dan database yang bawah akan naik ke atas. Dan pada tambah, ketika pengguna menekan tambah, maka akan diberikan seperti sub window kecil dengan opsi nama, password, dan akses. Akses maksudnya kalian ingin membuat data ini sebagai seorang pengguna biasa atau seorang admin, seperti itu kira. Selanjutnya ada laporan untuk halaman admin. Laporan pada admin akan memiliki tampilan seperti ini pada awal. Kita disuruh menekan salah satu data milik pengguna. Misal saya ingin menekan milik Dion Fahri, maka kalian akan diarahkan ke bagian ini, laporan milik. Di sini akan terlihat apa yang mereka lakukan selama ini, dan karena dilakukan di sini peristiwa saya melakukan monitoring hanya per 2 menit, maka mungkin tidak akan terlihat sampai scroll ke bawah. Karena itu saya adakan juga fitur sort, bisa untuk sort berdasarkan penalti. Selanjutnya halaman login. Sebelum masuk ke dua halaman utama, tentu kita perlu melakukan halaman login dulu karena sistem saya memiliki database.
Sebelum masuk ke monitoring halaman utama, pengguna harus autentikasi dengan melakukan login. Login juga sudah dilengkapi dengan keamanan ringan. Apabila salah password selama 3 kali, akan meng-timeout user selama beberapa saat berdasarkan IP user. Dan UI kami cukup simpel, hanya ada username dan password. Yang kedua ada fitur webcam yang dapat terlihat di sebelah sini. Jika kita menekannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sistem secara otomatis akan mencoba menghubungkan dengan webcam pada saat pertama kali menekan. Namun jika gagal, ada opsi lagi jika pengguna ingin melakukannya lagi. Dan jika memang tidak dipakai, ada tombol on off di atas sistem. Selanjutnya halaman blacklist dan whitelist, dan seperti ini model tampilan halaman kami. Pada whitelist kita bisa mengisi data aplikasi yang boleh dibuka, dan blacklist kita boleh mengisi apa aplikasi yang tidak boleh dibuka. Pada kolom sini digunakan untuk mengisi. Jika kalian ingin menghapus, kalian tinggal klik saja salah satu di dalam data ini, lalu pencet tombol ini. Selanjutnya ada halaman laporan. Laporan ini salah satu fitur yang simpel. Kalian tinggal ketik laporan saja, lalu masuk ke halaman laporan. Halaman laporan akan memberikan log aktivitas kalian sebanyak waktu yang monitoring kalian lakukan per jeda. Jika kalian pada suatu peristiwa, jika kalian menentukan waktu monitoring kalian per 5 detik, maka laporan juga pasti akan lebih panjang lagi. Di si peristiwa ini saya menggambarkan monitoring saya dilakukan setiap 2 menit sekali. Artinya pada terakhir ada penutup. Kesimpulan, dokumen ini menjelaskan rangkaian monitoring lengkap dengan fitur seperti login dan untuk autentikasi, penambahan aplikasi sesuai kebutuhan agar lebih jelas aplikasi yang tidak boleh dibuka dan boleh dibuka, dan laporan untuk mengajarkan user manajemen waktu selagi monitoring berlangsung guna menyelesaikan tugas secara efektif. Dan untuk kedepannya, saya memiliki saran untuk sistem saya sendiri seperti statistik performa selama beberapa hari dalam 1 minggu, misal untuk bundle chart statistik atau lain-lain. Integrasi perangkat lain untuk mengingat, misalnya pengguna sudah bisa fokus dalam sistem desktop, tapi pengguna justru sering membuka HP, maka saya berharap untuk ada integrasi dengan perangkat lain. Papan perikat untuk kompetisi dan pengguna lain. Ada beberapa user yang menganggap jika berkompetisi lewat mulut dengan mulut mungkin akan kurang menarik. Jadi mereka ingin seperti leaderboard untuk membuat sistem ini semakin menarik dengan adanya kompetisi. Yang keempat, adanya pemberian saran secara objektif ke pengguna yang spesifik. Misal, pengguna tidak bisa fokus karena banyak membuka aplikasi media sosial, maka mereka sarannya spesifik, misal harus mengurangi scrolling dan lain-lain. Dan ada juga jika pengguna yang terdistraksi itu banyaknya ke aplikasi chat-chatan seperti WA, Messenger, dan lain-lain, maka sarannya juga harus spesifik seperti pelajaran poin tujuan. Jika mau melakukan sesuatu, kalau mau memang izin dulu, biar tidak dicari seseorang ketika melakukan monitoring, jadi tidak mengganggu sistem ini berjalan. Yang kedua, yang terakhir, ada parent mode. Jika sistem ditanda untuk anak mereka, seperti misalnya monitoring untuk anak, misalnya target untuk tidak membuka game banyak dan hanya membuka sesuatu yang edukatif seperti belajar lewat Bible, belajar lewat Duolingo, dan lain-lain. Kan orang tua juga perlu tahu jika anaknya membuka yang seperti YouTube, mereka kan tidak pasti belajar dan malah mencari hiburan. Dan yang terakhir juga ada menyiapkan untuk iOS dan Android. Karena kode ini disusun untuk desktop PC, terutama pada Windows, maka ada kemungkinan iOS dan Android belum bisa membaca sistem ini. Maka untuk kedepannya saya berharap saya bisa melanjutkan ini sampai ke iOS dan Android. Dan begitulah penjelasan dari sistem saya, dan saya ada beberapa gambaran seperti UI. UI saya gambarkan seperti ini. Di sini saya ibaratkan pengguna pada section ini karena
UI ini hanya bisa diakses oleh pengguna, dan di bawah adalah UI milik admin, karena UI ini hanya bisa diakses oleh admin. Saya juga memiliki prototipe ringan dari Python untuk project ini, dan gambaran aplikasinya itu seperti ini. Misal, saya boleh membuka OBS karena saya sedang merekam. OBS akan ditambahkan. Selanjutnya, apalagi? Masukkan Word karena ada di sana. Misal kita tambahkan lagi PowerPoint. Dan misal kita tidak boleh membuka Figma. Kita tambahkan juga, misal kita tidak boleh membuka Steam. Steam deh. Kita ibaratkan fitur juga. Steam. Dan misal kita nggak jadi nih, ya nggak mungkin kan ketahuan langsung pasti kalau buka Steam. Kita bisa hapus langsung datanya lewat sini. Dan pada laporan juga ini masih jalan. Laporan ini saya ambil beberapa waktu lalu saat testing. Misal kita mulai. Nah, ini sudah ada fokus up, kita diizinkan. Satu jendela, nah, kita tambahkan. Kita tunggu lagi sampai selanjutnya keluar. Kayak kita pancing keluar ya. Gimana kalau kita buka Chrome misalnya. Nah, Chrome tidak diizinkan. Yang sistem jalan menurut menurut yang saya buat. Setelah kita stop, kita bisa laporan. Nah, ini terlihat di sini waktu kapan. Bukakan 2025 7/12. Dan seperti itulah sistem monitoring dari saya. Ini masih prototipe, jadi mungkin kedepannya saya akan karena kebutuhan UI yang berbeda, mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lain dan framework yang lain mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.